sahabat Mace Poluan, jumpa lagi bersama saya Mace Poluan Ibtu Oren. Saat ini saya berada di Kota Rusa, yaitu Kota Merauke. Nah, kali ini kita akan membahas satu hal yang unik di Kota Merauke. Selain kotanya yang cukup tenang, di sini ada salah satu hasil kebun, yaitu hasil kopi yang dikelola oleh masyarakat Muting dan dibina oleh Pak Babin yang ada di Polres Merauke. Kalau mau tahu keseruan Mace Poluan bersama Pak Babin, ikuti terus keseruan Mace Poluan. Come on! Oke sahabat Mace Poluan, kita sudah sampai di rumah kopi The Warung. Kita langsung mau ketemu sama Pak Babin nih yang menjadi pembina di daerah Muting tersebut. Dan kita tunggu dulu bentar ya. Mana ya? Kok belum muncul? Sebentar ya, kita cek. Pak Babin. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, Iya, selamat siang. Ini saya datang ke Merauke. Kebetulan saya mendengar ada hasil olahan kopi yang dibina oleh Pak Babin. Mungkin izin Pak, bisa Bapak ceritakan bagaimana prosesnya dan perkenalan dulu deh, biar sahabat Mace Poluan kenal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin para komandan, para senior menyampaikan, perkenalkan, saya Bribka Jasman Kristanto Esos, PS Kanit Bimas Polsek Muting, yang kebetulan saya bertugas pada bulan November 2020, dan kebetulan saya juga selaku pemilik daripada kedai kopi, rumah kopi The Warung yang berada di Kabupaten Merauke. Dan mungkin izin saya menyampaikan bahwa awal bertugas saya melakukan mapping, menggali potensi daerah tempat saya bertugas. Kemudian saya menemukan adanya para petani kopi yang mana mereka mantan dari petani kopi di Lampung yang masuk transmigrasi tahun 95. Kemudian setelah saya melakukan pemetaan, mendapatkan ada beberapa petani yang menyampaikan bahwa dulunya mereka menanam biji kopi jenis Robusta yang mereka bawa, dan pada tahun 95 ditanam, 99 dipanen, namun hasil kopinya tidak maksimal, dalam artian tidak dapat dipasarkan, sehingga pada tahun 99 mereka sebagian memotong kopinya, namun disisakan beberapa untuk mereka konsumsi sendiri. Nah, kemarin setelah saya cek, ada sekitar 500 pohon kopi di 10 petani yang masih tertinggal, dan alhamdulillah sudah saya berdayakan, dan bentuknya seperti ini. Tidak ada. Ini khusus untuk internal yang ketika saya bertugas saya membagikan kepada masyarakat di daerah tempat saya bertugas. Dan untuk yang dikonsumsi untuk umum saya berikan seperti ini yang sudah dibuat, dan ada dua jenis, dua model, ada yang bubuk dan ada yang masih bentuk biji. Ini ketika ada yang beli mereka langsung menggiling sendiri. Jadi kira seperti itu perkenalan saya, izin. Oke. Mace Poluan. Luar biasa sekali ya. Ini saya lihat kemasannya masih kecil-kecil. Ada nggak kemasan yang lebih gede atau seperti apa? Biasa kalau untuk kemasan yang 500 gram sampai yang 1000 atau 1 kilo itu biasa request. Dan alhamdulillah ini sudah di launching pada tanggal 9 Desember kemarin. Dari teman-teman di Jakarta sudah beli hampir 10 kilo. Kemudian kemarin dari pelanggan RKD di sini, dari pilot CCR kemarin pulang tunangan di Prancis, dia ada bawa 2 kilo. Jadi alhamdulillah sudah go internasional lah, walaupun belum secara resmi, tapi sudah dibawa oleh pelanggan RKD yang notabene dari luar negeri. Dari luar negeri. Oke, jadi ini kopi sudah sampai luar negeri juga ya. Paling tidak kita sudah memperkenalkan hasil bumi kita di Merauke sampai ke internasional gitu. Mas, ini kenapa Mas tertarik memilih kopi bukan yang lain? Ya, kalau ditanya kenapa tertarik, yang pertama kebetulan saya buka warung kopi. Kemudian yang kedua, kita ini kan berada di Merauke, Indonesia paling timur. Jadi ketika kopi dari Aceh sudah ada atau dari Sabang sudah ada, ya kita di Merauke juga ada memiliki petani kopi yang merupakan aktivitas hasil dari bumi Aminta di tanah Merauke ini. Untuk kualitas rasanya seperti apa Mas? Kalau dengan kopi-kopi di luar
Papua. Oke, jadi mungkin sebelumnya saya sampaikan bahwa sebelumnya kami menggunakan biji kopi robusta asal dari tanah Toraja. Kemudian setelah mendapatkan kopi ini, saya mencoba roasting. Kebetulan saya di sini ada punya tempat roasting, saya roasting sekitar 3 kali untuk mendapatkan cita rasa yang sama, dan alhamdulillah dapat. Kemudian sudah saya, sebelum saya launching, saya sudah sebarkan secara diam-diam ke pelanggan, dan pelanggan tidak ada yang komplain. Bahkan mereka menganggap ini sama. Ternyata setelah saya launching, saya sampaikan bahwa ini bijinya berbeda, baru mereka heran kok bisa di Merauke, khususnya di Kampung Muting, ada kopi yang bisa sama dengan kopi dari Toraja. Oke, untuk pasaran harganya mungkin Mas, kan kita memberdayakan orang-orang atau masyarakat dari Desa Muting ya. Ya. Nah, untuk harganya bagaimana di sana? Kalau untuk saya ngambil dari petani lokal sana, kebetulan mereka belum mahir dalam karena dalam kopi ini ada 4 komponen, dari mulai dari pembibitan, penanaman, pasca panen, kemudian dengan pengolahan dan penyajian, ada 5 komponen. Jadi memang teman-teman di sana saya masih memberikan edukasi. Kebetulan saya di sana memberikan edukasi kepada mereka bagaimana cara memetik buah yang baik, kemudian memilih pengolahannya yang baik, karena memang di sana masih bercampur antara biji yang sudah matang sama biji yang masih muda, itu bercampur, sehingga kemarin saya masih menghargai dengan harga 30.000. Harapan saya ketika mereka bisa sortir biji yang bagus, kemungkinan bisa kita ambil harganya di atas 30.000, karena untuk membantu perekonomian. Dan kebetulan Mbak, alhamdulillah dari program ini saya ada menyisihkan beberapa sebagian keuntungan dari ini. Kita sudah mulai berjalan pembibitan ada sekitar 10.000 pohon. Saat ini sudah saat ini sudah siap. Kita tinggal pemindahan ke koker untuk kita bagikan ke petani yang kemarin saya ambil kopinya. Jadi saya mencoba untuk hasil ini kembali lagi kepada mereka, supaya mereka bisa berkembang. Niatnya tulus sekali Pak Babin ini. Pak Babin, saya pengen tahu nih, sampai dengan porsi yang seperti ini, biji seperti ini, proses pengolahannya seperti apa? Boleh ditunjukin? Boleh. Kalau mau dilihat, kita ikut, kebetulan lagi disortir di dalam. Oke, sahabat Mace Poluan, ayo kita ikutin Pak Babin ngerosting kopi. Come on. Namanya green bean yang masih dalam bentuk kopi mentah. Ini sudah kita sortir ya, kita sortir mana yang bagus, mana yang tidak. Setelah kita sortir ini, nanti baru kita mengukur kadar airnya. Kalau memang sudah masuk, tinggal langsung di roasting, tinggal langsung dimasak. Jadi dipilih dulu ya, iya, kualitasnya mana yang bagus ya. Gitu. Jadi macam yang bentuknya ini mana bisa dilihat? Nah, seperti ini kan rusak ini. Di kameranya. Kalau ini biji kopi yang masih muda, ini dipetik sehingga dia akan rusak, kualitasnya beda. Nah, kalau yang ini, kalau yang bagus sudah seperti ini, dia sudah bentuknya utuh dan besar. Kalau ini dia sudah ini Beda ya? Ini beda. Oke. Yang ini yang bagus. Iya, ini yang bisa yang udah iya, bagus ya. Iya. Seperti ini. Tapi kalau yang jelek mungkin yang agak bopeng Iya, gini ya. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi kalau mau lihat proses roastingnya, kita ke ruangan roasting di sebelah ada. Dan ini hasil dari kopi ini namanya kopi susu panas. Kalau ini ice coffee, ini semua saat ini kita sudah menggunakan produk lokal dari Kopi Muting sendiri. Kita lanjut ke tempat roasting ya. Saat ini kita berada di ruang roasting, di mana ruangan ini kami menyebutnya roasting atau yang dikatakan bahwa ruang
memasak biji kopi yang masih green bean, kita masak sehingga diolah menjadi kopi yang sudah siap dikonsumsi. Kebetulan saya di sini menggunakan mesin William Edison W600i. Ini produk buatan Indonesia dengan kapasitasnya 1,2 kg. Nah, saat ini sudah kita on-kan. Kemudian ini namanya tank. Ini tank ini gunanya untuk memasak kopi. Di dalamnya ada tabung yang akan berputar. Kemudian ini adalah digital thermometernya. Nanti kita akan konekkan ke sistem aplikasi. Sistem aplikasi yang sudah ada di sini. Kita pakai aplikasi, jadi sehingga proses pemasakannya dari setiap biji kopi yang berapapun masuk tidak akan berbeda. Jadi sudah diukur, jadi dia tetap akan mempunyai grafik yang sama. Jadi punya standar tertentu ya, Iya. biar tidak berubah. Iya, benar. Karena kopi itu kalau kita salah suhu, kemudian waktunya tidak pas, kemudian grafiknya mulai dari turning point-nya, kemudian dari dry and pemasakan kopinya berbeda tiap menitnya, maka nanti akan merubah cita rasa kopi itu sendiri. Karena memang kopi ini mempunyai karakteristik yang sangat unik. Jadi kita walaupun kopinya sama, tapi salah mengolahnya tetap rasanya akan berbeda, walaupun dari biji yang sama. Seperti itu. Jadi ini setelah kita colokin, nanti kita akan on-kan. Oke sahabat Mace Poluan, di rumah kopi di warung ini ada barista dan Pak Babin sendiri. Pak Babin juga bisa bikin kopi loh. Mau lihat? Come on. Halo Mace Poluan. Saya sebagai barista di rumah kopi di warung. Nama saya Gripin Mokodompit. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa varian rasa yang ada di beberapa varian rasa kopi yang ada di rumah kopi di warung. Seperti bisa lihat di sini. Di sini ada kopi robusta yang berasal dari Muting, dan kalau di sini ada arabica. Di sini kami lebih menggunakan kopi robusta khususnya untuk kopi susu di sini. Untuk kopi robusta Muting di sini dia mempunyai beberapa ciri khas tersendiri yang kalau menurut saya sendiri rasanya oke banget. Jadi ini mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa sahabat Mace Poluan, khusus di rumah kopi di warung ini yang kita gunakan adalah biji kopi khusus dari hasil dari tanah Papua. Contohnya ini ada arabica, ini dari Wamena saya dapatkan, kebetulan dapat dari teman Babin di Wamena. Kalau ini kebetulan saya sendiri yang bawa. Jadi kita untuk hari ini saya akan buat spesial khusus untuk Mace Poluan. Saya akan buatkan kopi susu karena memang kopi susu di rumah kopi di warung ini yang paling tinggi penjualannya. Jadi kalau pelanggan ke sini selalu mintanya dibuatkan kopi susu. Nah, kebetulan ini sudah kita simpan dalam chopper ini, tinggal kita grinder. Kalau memang mau lebih dapat gambarnya boleh masuk biar kita lihat dari awal. Nah, ini kalau dilihat ya, ini yang bagian atas namanya krema ya. Krema ini istilahnya buih atau sarinya, intisari daripada ini ekstrak daripada kopi Muting ini, atau yang dikatakan mesin espressonya ini.
Jadi ini kremanya ya. Ini udah apa namanya, kremanya bener-bener tebal. Ini kalau diminum, waduh luar biasa nih nikmatnya. Oke, spesial untuk Mace Poluan nih. Nah, ini dia. Luar biasa sekali nih, kayaknya keren sekali nih ya. Ini kopi spesial dari Pak Babin untuk Mace Poluan dan juga untuk sahabat Mace Poluan. Nanti kalau sahabat Mace Poluan penasaran, datang aja ke sini langsung ya. Kalau hari ini khusus untuk Mace Poluan. Thank you Pak Babin. Siap. Nah, oke sahabat Mace Poluan, kita coba dulu ya. Ini tuh kopi hasil buatan Pak Babin. Mulai dari penanamannya, pengelolaannya, bahkan proses dibuat oleh Pak Babin sendiri. Pak Babin ini kayaknya kreatif banget ya. Jadi membina masyarakat di daerah Muting hingga proses penjualan pun beliau lakukan. Kita coba dulu kopinya, rasanya seperti apa, oke? Di atasnya nih kayak berbuih-buih gitu sih. Di bawahnya ada susunya, tapi belum diaduk. Ternyata kopinya rasanya pahit, tapi tak sepahit hidupku sih. Kalau mau manis, lihat Mace Poluan aja. Kayaknya belum diaduk soalnya nih. Ya. Ini kan udah yang kopi panasnya, ini yang Oh, ini ice-nya. es kopinya. Ya. Coba dicoba dulu Bu, rasanya seperti apa ya? Manis-manis, terasa banget nih kopinya, punya ciri khas tersendiri. Ya. Nah, keren deh. Terima kasih reviewnya. Jadi memang kita di sini pokoknya mau memajukan petani lokal di Merauke khususnya, pada umumnya Papua. Baratnya di mana kita bertugas, di mana kita melaksanakan dinas, kita harus dapat mengangkat potensi yang ada di saat kita bertugas, sehingga dengan kehadirannya polisi khususnya Babin bisa ikut serta membantu mensejahterakan masyarakat, karena sesuai dengan Tribrata kita harus melakukan pengayoman, melayani dan juga sebagai pelindung dan pengayom terhadap masyarakat. Oke, luar biasa sekali Pak Babin yang satu ini. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan sahabat Mace Poluan yang sudah menonton channel YouTube Mace Poluan. Mungkin untuk teman-teman dan sahabat dari Mace Poluan dan juga untuk teman-teman Babin Kamtibmas khususnya di Polda Papua dan pada umumnya di Indonesia, mari tetap kita berkarya, kita bantu masyarakat, kita tunjukkan bahwa Polri hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelindung masyarakat. Sukses terus, jaya Polriku. Sukses Mace Poluan. Bravo! Bangga!